Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maesa Muhammad Nabil, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah KWN. Kewarganegaraan sendiri adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bangsa, dan kesadaran nasional. Yang menjadi pertanyaan besar di zaman sekarang adalah apakah nilai-nilai Pancasila di generasi saat ini masih ada dan diterapkan? Karena situasi dan lingkungan kehidupan kita telah berubah, baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa kita sudah sangat berbeda dibandingkan dengan saat pertama kali merdeka pada tahun 1945. Tepatnya sudah 66 tahun berlalu. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya bertanya pada 3 orang mahasiswa seputar kewarganegaraan dan juga nilai-nilai Pancasila. Halo, aku Anggi Siregar. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Raihan. Halo, saya Rahmasani Azalia. Kang Anggi sendiri ini contoh seorang warga negara yang baik itu seperti apa ya? Menurut aku pribadi sih warga negara yang baik itu ya warga negara yang emang mempunyai jiwa patriotisme, tentunya nasionalisme, di mana dia itu cinta tanah airnya, banggakan produk-produk tanah airnya, dan tentunya warga negara yang memang mencintai bangsanya dan segala keberagamannya. Mungkin menurut pribadi contohnya itu adalah warga negara yang bisa memahami nilai-nilai Pancasila begitu. Yang dimana Pancasila ini adalah ideologi bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang tentunya ini bisa menumbuhkan rasa sikap yang gotong royong dan bekerja sama. Mungkin menurut pribadi saya begitu. Ya, menurut saya warga negara yang baik itu yang menaati aturan negara, kayak membayar pajak tepat waktu, terus menaati aturan lalu lintas, juga menjaga lingkungan alam sekitar. Gitu. Menurut Teh Sani sendiri, nilai Pancasila itu masih ada gak sih di generasi sekarang? Menurut saya sebenarnya ada, tapi gak terlalu mencolok karena udah terbawa sama globalisasi budaya-budaya asing, tapi masih ada di Indonesia yang menerapkan Pancasila sebagai menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti itu, kayak di sila keempat gitu, masyarakat Indonesia masih menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang bersama, terus masih punya nilai keagamaan karena kan di Indonesia memiliki agama yang beragam ya, jadi pasti ada saja gitu. Kalau bicara masih ada atau enggak, tentu masih ada, karena kan kita sebagai negara yang berideologi Pancasila ya, tentunya kita masih punya gitu Pancasilanya. Cuma mungkin yang jadi fokus masalah kita, apakah warga negara sekarang itu masih peduli dengan adanya Pancasila begitu, karena kan Pancasila itu kan kita membahas masalah sila-sila dan dasar negara kita. Tentunya semua orang pun wajib dan memang tahu soal hal itu. Cuma yang tadi aku bilang, permasalahan di sini mungkin lebih fokus ke apakah mereka peduli bahwa Pancasila itu ada. Mungkin untuk generasi sekarang ya tidak semua, mungkin terkadang semua orang itu lupa gitu dan hanya menganggap Pancasila ini sebagai simbolis belaka gitu. Padahal Pancasila ini dengan berperan sebagai arah dan juga pandangan hidup bangsa ini. Penerapan Pancasila dalam konteks mungkin kehidupan berbangsa kali ya masih belum terimplementasi dengan baik. Yang mungkin tantangannya adalah munculnya pemikiran-pemikiran baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu mungkin masuknya kebudayaan asing juga yang bisa mengikis kebudayaan asli Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti menurut Kang Fauzan sendiri, Pancasila ini udah mulai luntur ya di zaman generasi sekarang? Ya. Ya. Oh, betul. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Kang Fauzan sendiri, apakah Indonesia ini negara kita
sudah memenuhi hak setiap warga negaranya? Mungkin untuk memenuhi hak ini apa ya? Mungkin negara juga sepertinya sedang berusaha ya untuk memenuhi kebutuhan gitu. Mungkin contohnya sebagai kebutuhan dasar yang dimana mungkin masih ada tantangan besar terutama terkait akses terhadap pelayanan kesehatan, terus pendidikan, pekerjaan, serta distribusi keadilan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian itu juga banyak langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi seperti ini gitu. Seperti ini dengan melakukan program-program bantuan seperti program sosial dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi ya? Namun upaya ini juga masih terus berlangsung untuk memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Mungkin seperti itu. Bicara perihal hak dan negara kan tentunya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar ya tentang hak asasi manusia. Kalau menurut saya pribadi sih negara sudah mencoba mumpuni tentang hak-hak kita, mencoba memenuhi segala hak warga negaranya. Cuma yang tadi aku berkali ke sebelumnya, yaitu mengenai individu masing-masing warga negaranya. Karena kan kita tidak bisa menyamakan ratakan semua orang. Kamu mungkin merasa haknya terpenuhi, saya merasa haknya tidak terpenuhi, kan itu berbeda ya. Cuman yang pastinya mungkin bagi saya negara sudah berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan warga negaranya, dan saatnya pun warga negaranya juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya, karena kan adanya hak itu karena kewajiban, adanya kewajiban juga karena hak. Kalau menurut saya ya karena Indonesia itu luas pasti ada, tapi di bagian-bagian tertentu ada juga yang belum terpenuhi haknya, seperti kayak di Pulau Jawa hak setiap negara sudah diberi fasilitas yang bagus, yang bisa melayani kita sebagai masyarakat, sedangkan di bagian timur masih banyak gitu wilayah-wilayah yang belum terakses oleh teknologi zaman sekarang seperti internet seperti itu. Tapi kalau sebagian besar sepertinya sudah terpenuhi hak-haknya. Mungkin hanya segitu saja. Makasih ya Tesani untuk partisipasinya. Dari wawancara tersebut, dapat saya simpulkan beberapa hal. Yaitu pertama, warga negara yang baik adalah warga negara yang bangga dan cinta dengan bangsanya, juga keberagamannya, yang menghormati dan menaati aturan negara, juga bisa memahami nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, berbicara ada atau tidaknya, tentu saja masih ada nilai-nilainya. Namun, yang menjadi fokus utamanya adalah apakah warga negara sekarang masih peduli dengan adanya Pancasila dan nilai-nilainya. Karena akibat globalisasi dan westernisasi, yaitu masuknya budaya barat atau luar negeri yang membuat nilai-nilai Pancasila semakin luntur dan semakin dilupakan. Dan yang ketiga, mungkin negara sudah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi hak setiap warga negaranya. Namun, masih banyak tantangan besar di beberapa sektor yang masih kurang diperhatikan. Juga, pemenuhan hak ini masih belum merata di seluruh Indonesia. Saran yang dapat saya simpulkan dan saya berikan adalah dengan cara mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang akan dihadapi, baik itu di saat ini juga di masa yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Karena sebenarnya kebelum berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila menyebabkan keterasingan Pancasila tersebut dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.